Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi semuanya. Pada kali ini saya akan mencoba melanjutkan kembali untuk mengerjakan soal PT Prima Elektronik menggunakan aplikasi ABSS Accounting. Ini adalah video lanjutan di mana sebelumnya saya sudah mengerjakan sampai dengan dokumen transaksi nomor 20. Untuk rincian videonya bisa dilihat di deskripsi pada video. Lalu untuk mengerjakan secara manual juga ada di deskripsi pada video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video saya dari awal sampai saat ini. Pada kali ini saya akan mulai dari dokumen transaksi nomor 21. Di mana ini adalah faktur penjualan bagi Planet Elektronik. Di mana kita ini adalah posisinya adalah PT Prima Elektronik. Berarti kita membeli barang kepada Planet Elektronik pada tanggal 23 Desember 2015. Dengan termin 3/10 N30, total pembeliannya adalah 104.578.000. Kita akan catat ini di dalam aplikasi ABSS Accounting. Karena pembelian ada di menu Purchase, lalu Enter Purchase. Lalu kita pilih di sini adalah Planet Elektronik. Oke, ini adalah nama dari suppliernya. Oke, kita mulai untuk menginput tanggalnya. Tanggalnya adalah tanggal 23 Desember. Ya, tanggalnya dulu kita ubah ya. Pastikan termin saya sudah otomatis terisi sesuai sama karena sesuai dengan yang di depan. Nomornya kita buat juga PE 1602. Oke, sekarang unitnya yang dibeli adalah 14. Barang PSC 05, 14 PSC 07 ya, ini yang 07 ya, harganya ini 2.920.000. Lalu berikutnya adalah 15 PSC 05, ini ya 05, 3.610.000 harga satuannya. Ini sudah sesuai, freight-nya kita isi 45.000. Nah, seperti ini. Oke, sudah sesuai. Kalau sudah sama, yang kita input ya, ini kan udah sama. Jadi kalau input pembelian di faktur pembelian, nah harus samakan ini semua. Kalau udah baru record. Oke, kalau udah kita lanjut ke dokumen nomor 22. Dokumen transaksi nomor 22 ini merupakan faktur penjualan, di mana PT Prima Elektronik menjual barang kepada toko Persada pada tanggal 24 Desember 2015 dengan termin 2/10 N/30. Total penjualannya adalah 76.230.000. Transaksi ini akan kita catat di dalam ABSS Accounting ini menggunakan menu sales karena berkaitan dengan penjualan barang dagangan. Lalu enter sales, pilih nama customer-nya. Di sini namanya adalah Toko Persada. Maka kita pilih namanya Toko Persada. Oke, terminnya sudah sama karena kita sudah setting di awal waktu menginput buat nama customer, langsung kita buat termin untuk pembayarannya. Lalu tanggalnya kita ubah, di sini tanggal 24 Desember. Nah, tanggalnya langsung diubah ya, 24. Lalu invoice-nya kita isi nomor faktur yaitu F1203. Lalu setelah ini, perhatikan baik-baik faktur penjualannya. Maka kalau sudah kita lihat, kita akan menginput sama persis yang ada di faktur penjualan soal sama dengan di aplikasi. Kita tulis ya. Kuantitinya adalah 8. Namanya adalah PSC 07. Kita pilih nih. Lalu harganya 3.300.000. Langsung. Nah, ini teksnya jangan lupa VAT. Kalau udah enter aja. 11 unit. Yang ini adalah PSC 05.
Kita pilih PSI 05, jangan sampai salah pilih barangnya ya. 3.900.000. Oke, setelah kita nginput, kita perhatikan yang ada di sini. Udah sama 8 sama 11 nih. Sama kan? Lalu item barangnya udah sama, harganya sama. Totalnya nih, totalnya 69.300.000 sama. PPN-nya juga sama. Nah, kalau PPN-nya belum berarti teksnya belum diisi. Nah, pastikan di sini sudah sama. Jadi, faktur penjualan yang ada di soal sama persis yang kita input. Nah, perhatikan sudah sama. Kalau sudah sama, tanggalnya sudah benar, maka kita record. Nah, begitu saja langkah untuk menginput dokumen 22 yaitu faktur penjualan kepada customer. Oke, kalau udah kita lanjut ke dokumen transaksi berikutnya, yaitu dokumen nomor 23. Oke, dokumen 23 ini adalah di mana ini adalah surat order pembelian yang dilakukan oleh toko Citra kepada PT Prima Elektronik. Jadi Prima Elektronik mendapatkan surat order pembelian dari toko Citra. Jadi nanti surat order ini akan diproses. Ini terjadi tanggal 24 Desember. Di dalam aplikasi ini kita bisa mencatat surat order pembelian ini. Jadi seperti ini langkahnya ya untuk menginput surat order pembelian. Klik enter sales. Lalu di pojok kiri atas, ini ada pilihan. Ada quote, order, invoice. Karena masih order, kita klik aja order. Nah, ini adalah tampilannya. Kita pilih namanya Toko Citra. Oke, tanggalnya kita ubah. Nih, tanggalnya udah sama. Nomornya kita buat aja. SOC 12 strip 7 kita tulis aja. Oke. Lalu kita tulis barangnya 20, itemnya namanya adalah PSI 07. Harga di sini 3.300.000. Yang kedua 15 unit PSI 05. Harga 3.900.000. Jadi ini adalah untuk menginput surat order pembeliannya yang dilakukan oleh toko Citra. Jadi ini belum menjadi invoice, baru orderan saja dari customer. Nah, yang kita input harus sama. Ini ada freight collected-nya 100.000. Nah, oke. Angkanya sudah sama nih. Totalnya 124.500.000. Lalu ada PPN-nya 12.450.000. Lalu ada freight collected-nya 100.000. Total 137.050.000. Sama persis. Jadi ini adalah langkah untuk menginput surat order pembelian yang dilakukan oleh customer kita. Jadi karena masih order, kita klik aja di enter sales, pojok kiri atas dipilih namanya order. Kalau sudah benar, maka kita simpan atau record. Nah, oke, kita lanjut dokumen 24. Dokumen 24 ini adalah transaksi berupa bukti kas masuk yang terjadi pada tanggal 24 Desember 2015. Di mana Toko Indah membayar piutang sebanyak 6.900.000. Di mana piutang tersebut sudah dihapuskan pada bulan Juli 2015. Ternyata yang piutang kita hapuskan udah dapat dibayar kembali per tanggal 24 Desember 50% dari piutangnya, yaitu 3.450.000. Oke, dari transaksi ini akan kita catat di dalam menu ABSS Accounting atau My Accounting. Karena piutang ini sudah dihapuskan dan customer-nya membayar lagi, maka di dalam kartu piutangnya sudah tidak ada karena sudah kita hapuskan. Maka kita akan mencatat transaksi bukti kas masuk ini menggunakan menu banking. Ya, karena penghapusan piutang. Piutangnya ini sudah pernah dihapuskan. Sebanyak 6.900.000, tiba-tiba Toko Indah sanggup membayar kembali. Jadi udah nggak ada di dalam kartu piutangnya. Jadi kita nyatetnya di banking, lalu
receipt money karena menerima uang. Nah, tanggalnya kita ubah ya, 24 Desember. Ya, ubah dulu. Kita buat BKM 12-3. Uangnya adalah 3.450.000. Kita buat di sini pembayaran piutang yang sudah dihapuskan, misal keterangannya. Akun yang kita gunakan untuk menerima uang ini, kita menggunakan akun allowance for the full debt, ya, cadangan kerugian piutang. Karena ini adalah piutang yang sudah dihapuskan, tiba-tiba customer-nya sanggup membayar kembali sebanyak 50% dari total yang sudah dihapuskan. Jadi kita tidak menggunakan menu account receivable, tapi allowance. Oke, kalau sudah kita catat di menu banking dan receipt money, ya ini ya, maka kita simpan, yaitu dengan klik record. Oke, kalau udah kita lanjut ke dokumen nomor 25, di mana ini adalah faktur penjualan PT Prima Elektronik menjual kepada Toko Citra pada tanggal 27 Desember 2015 berdasarkan nomor order. Nah, ini kan sudah kita catat nih sebelumnya di dalam aplikasi ini ya. Sebelumnya kan kita udah catat di sales dan enter sales ya. Yang ini tanggal 24 nih kita udah catat, tapi dalam bentuk bentar. Kita catatnya yang udah kita catat ini, kita lihatnya di sell register ya. Nih kita lihat di bagian order. Oke, ini dia. Atau kalau mau di all, kita lihat di sini. Ini yang order, dia muncul di sini. Ini yang kita udah input. Nah, kita udah klik inputnya di order. Nah, karena ini menjadi faktur, udah menjadi invoice, tidak perlu menginput lagi di enter sales. Ya, jadi kalau ketemu dokumen 25 ini, karena sudah membuat order, nggak perlu enter sales seperti ini inputnya. Tapi cukup klik di sell register, boleh di all sales atau di order sama aja. Pilih tanggal yang sesuai. Nah, ini tinggal kita pindahkan menjadi invoice atau tagihan. Jadi tinggal klik yang di bawah ini. Di bawah ini ada menu change to invoice. Tinggal kita klik change to invoice. Nah, tanggalnya kita ubah tanggal 27. Lalu nomor fakturnya kita ubah di sini F1204. Jadi tidak perlu menginput lagi dari awal karena sudah kita input waktu di dokumen 23, waktu kita input di order. Cukup klik di sales register, change to invoice. Nah, ini dia udah sama persis, tanggalnya udah diubah. Nah, kalau udah ya sudah, tinggal record. Nah, kalau udah tinggal klik oke. Oke, nah ini dia. Sudah menjadi tagihan. Kita lihat tadi ini dia. Ini ya, yang open. Jadi, kalau seperti ini kita tinggal lihat, kalau sudah pernah dibuat di order, tinggal klik aja bagian order atau all cell-nya yang bagian ini. Kalau nggak ada langsung di order, pilih aja, langsung pilih bawahnya nih. Change to invoice. Pilih dulu yang kita buat di tadi yang ordernya tinggal change to invoice. Jadi tidak perlu menginput dari awal enter source gitu, tidak perlu. Karena piutang ini sudah dihapuskan dan customer-nya membayar lagi, maka di dalam kartu piutangnya sudah tidak ada karena sudah kita hapuskan. Maka kita akan mencatat transaksi bukti kas masuk ini menggunakan menu banking. Ya, karena penghapusan piutang. Piutangnya ini sudah pernah dihapuskan. Sebanyak 6.900.000 tiba-tiba Toko Indah sanggup membayar kembali. Jadi,
udah nggak ada di dalam kartu piutangnya. Jadi kita nyatetnya di banking, lalu receipt money karena menerima uang. Nah, tanggalnya kita ubah ya, 24 Desember. Ya, ubah dulu. Kita buat BKM 12.3. Uangnya adalah 3.450.000. Kita buat di sini pembayaran piutang yang sudah dihapuskan, misal keterangannya. Akun yang kita gunakan untuk menerima uang ini, kita menggunakan akun allowance for the full debt, ya, cadangan kerugian piutang. Karena ini adalah piutang yang sudah dihapuskan, tiba-tiba customer-nya sanggup membayar kembali sebanyak 50% dari total yang sudah dihapuskan. Jadi kita tidak menggunakan menu account receivable, tapi allowance. Oke, kalau sudah kita catat di menu banking dan receipt money, ya ini ya, maka kita simpan, yaitu dengan klik record. Oke, kalau udah kita lanjut ke dokumen nomor 25, di mana ini adalah faktur penjualan PT Prima Elektronik menjual kepada Toko Citra pada tanggal 27 Desember 2015 berdasarkan nomor order. Nah, ini kan sudah kita catat nih sebelumnya di dalam aplikasi ini ya. Sebelumnya kan kita udah catat di sales dan enter sales ya. Yang ini tanggal 24 nih kita udah catat, tapi dalam bentuk, bentar, kita catatnya yang udah kita catat ini, kita lihatnya di sale register ya. Nih kita lihat di bagian order. Oke, ini dia. Atau kalau mau di all, kita lihat di sini. Ini yang order, dia muncul di sini. Ini yang kita udah input. Nah, kita udah klik inputnya di order. Nah, karena ini menjadi faktur, udah menjadi invoice, tidak perlu menginput lagi di enter sales. Ya, jadi kalau ketemu dokumen 25 ini, karena sudah membuat order, nggak perlu enter sales seperti ini inputnya. Tapi cukup klik di sell register, boleh di all sales atau di order sama aja. Pilih tanggal yang sesuai. Nah, ini tinggal kita pindahkan menjadi invoice atau tagihan. Jadi tinggal klik yang di bawah ini. Di bawah ini ada menu change to invoice. Tinggal kita klik change to invoice. Nah, tanggalnya kita ubah tanggal 27. Lalu nomor fakturnya kita ubah di sini F1204. Jadi tidak perlu menginput lagi dari awal karena sudah kita input waktu di dokumen 23, waktu kita input di order. Cukup klik di sales register, change to invoice. Nah, ini dia udah sama persis, tanggalnya udah diubah. Nah, kalau udah ya sudah, tinggal record. Nah, kalau udah tinggal klik OK. Oke, nah ini dia. Sudah menjadi tagihan. Kita lihat tadi ini dia. Ini ya, yang open. Jadi, kalau seperti ini kita tinggal lihat, kalau sudah pernah dibuat di order, tinggal klik aja bagian order atau all cell-nya yang bagian ini. Kalau nggak ada langsung di order, pilih aja, langsung pilih bawahnya nih. Change to invoice. Pilih dulu yang kita buat di tadi yang ordernya tinggal change to invoice. Sekarang kita lanjut lagi ke dokumen transaksi nomor 26. Di mana dokumen transaksi nomor 26 ini merupakan bukti kas masuk yang terjadi pada PT Prima Elektronik untuk penerimaan uang dari toko Persada pada tanggal 29 Desember 2015 sebesar
84.436.000. Di sini ada denda keterlambatannya sebesar 1%. Oke, kita akan catat bukti kas masuk ini ya. Kita klik aja receipt payment ya di sini. Kalau misalnya tadi lagi di menu saya register juga nggak masalah, tinggal dibuka aja open invoice ini. Sama saja, tinggal dicari aja toko Persada yang tanggal 25 November. Nah nih, tanggal 25 November. Tinggal klik aja receipt payment. Nah, seperti ini bisa juga. Jadi boleh langsung receipt payment atau di sel register, pilih aja open invoice. Tinggal diklik, pilih tagihan yang mana mau dilunasi. Kan ini kita tahu 25 November, tinggal dipilih. Ininya dipilih, invoice-nya. Lalu tinggal klik receipt payment di pojok bawah. Ini dia. Kiri bawah, nih receipt payment, diklik aja. Sama aja, banyak cara ya untuk mengerjakan transaksi ini. Tanggalnya diubah 29 Desember 2015. Oke. Kita buat di sini BKM 12-4. Ini ada denda keterlambatannya 1%. Nah, amount receipt-nya diganti sesuai yang uang kita terima. 84.436.000 rupiah. Oke, enter. Lalu kan ada denda keterlambatannya 1%. Kita klik di finance change seperti ini. Jadi 1% dari 83.600.000 itu adalah 836.000. Taruhnya di finance change, jangan di diskon. Kalau diskon itu nanti linknya adalah diskon. Nah, kalau kayak gini kita record, nah dia akan minta link. Nah, kita maunya link kemana? Nah, ini dia. Jadi kita kliknya yang di ini, yang paling bawah. Change for late payment. Nah, untuk menampung akunnya apa? Untuk denda keterlambatan ini. Nah, kita tinggal pilih denda keterlambatannya, kita masukin ke akun. Oke, ini dia. Late fee collected, nomor akun 81300. Nah, ini dia. Ya, jadi kalau denda keterlambatan masuk, late payment-nya ada late fee collected, karena sales jadi collected. Kayak ini kan freight collected, late fee collected. Oke, kalau udah kita oke dan record. Sudah selesai. Jadi ini sudah terselesaikan, berarti di sini sudah close. PT Persada ini. Kita lihat tagihannya ya yang sudah close. Kita lihat tanggal tadi. Ini dia yang udah close tadi. 25 November sudah close ya. Di sini keterangannya sudah close. Oke, kita lanjut berikutnya. Kalau mau lihat jurnal yang udah dikerjakan tadi, kita lihat aja di transaksi jurnal. Ini dia yang tadi kita lihat tanggal 29 tadi. Ini dia late fee collected-nya muncul. Sebesar 836.000. Oke, kalau udah kita lihat bisa di situ, satu lagi di sini. Ini uang terima uangnya kan cash in bank-nya 84.436.000 kan, sama kan? Nah, ini untuk ada late fee collected-nya 836.000. Ini jurnalnya otomatis akan jadi dua seperti ini ya. Lihatnya di bagian all. Karena yang terima uang ini masuknya di receipt. Kalau yang late fee collected masuknya di sales, jadi harus all biar nampak keseluruhannya untuk penginputan dokumen nomor 26. Oke, kalau udah kita lanjut ke dokumen 27. Ini dokumen transaksi terakhir di PT Prima Elektronik. Ini adalah bukti kas keluar, di mana ini terjadi tanggal 30 Desember 2015 untuk pengisian dana kas kembali. Ya, pengisian dana kas kecil bulan Desember sebesar 3.700.000. Oke, kita akan catat ya bukti kas keluar ini di banking ya, spend money. Ini kas keluar pakai cash in bank. Oke. 30 Desember 2015. 3.700.000.
Ini BKK 12/6. Kita buat keterangannya pengisian dana kas kecil. Akun yang bertambah itu adalah kas kecil, yaitu petty cash. Jadi ini adalah jurnalnya. Petty cash-nya debit, kreditnya adalah cash in bank. Karena kita menggunakan metode dana tidak tetap atau dana fluktuasi di dalam pencatatan dana kas kecil. Jadi sistem kita adalah dana kas kecil metode dana tidak tetap atau fluktuasi sistem. Kalau udah kita record. Ini untuk melihat transaksi jurnalnya. Berarti kita sudah selesai untuk menginput semua transaksi yang ada di PT Prima Elektronik. Kalau sudah selesai semua dari dokumen 1 sampai dengan 27, maka kita membuat neraca saldo akhir. Jadi, bedanya mengerjakan manual dengan mengerjakan menggunakan sistem. Kalau di manual kita habis bikin jurnal, kita buat buku besar, baru neraca saldo. Nah, itu urutannya. Tapi kalau menggunakan sistem aplikasi, kita cukup menginput semua transaksi, kalau udah langsung muncul neraca saldonya. Kita tidak perlu membuat manual lagi buku besar, langsung kita buat neraca saldo akhir. Ini dia di menu trial balance. Nah, ini dia trial balance dari PT Prima Elektronik. Ini adalah trial balance-nya, tinggal kita simpan aja. Send to PDF. Kita simpan aja di sini. Kalau mau membuat buku besarnya, tinggal ini aja. General Ledger. Kita buat 31 Desember 2015. Ini adalah tampilan buku besarnya. Demikian tadi kita sudah menyelesaikan untuk semua transaksi yang ada di PT Prima Elektronik dari dokumen 1 sampai dengan 27 serta membuat neraca saldo akhir. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.